Oke, baik. Eh, jadi di sini pada kesempatan sharing session kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian yang saya ambil, yaitu berjudul Evaluasi Aksesibilitas Website BDI dan Pasar untuk penyandang buta warna parsial berdasarkan Web Content Accessibility Guidelines atau WCAG 2.1. BDI dan Pasar atau Balai Diklat Industri dan Pasar merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri, baik dalam bidang keahlian animasi, kerajinan, dan barang seni. Nah, untuk mengetahui informasi-informasi terkait layanan yang diberikan pada BDI dan Pasar ini, kita bisa mencari tahu dengan salah satu cara mengunjungi website BDI dan Pasar, yaitu BDI dan pasar.kemenperin.go.id. Nah, pada website BDI dan Pasar ini terdapat dua jenis mode, yaitu yang pertama ada mode terang dan yang kedua ada mode gelap. Nah, pada website BDI dan Pasar ini juga terdapat total jumlah menu yaitu 64. Aksesibilitas atau dalam bahasa Inggris accessibility merupakan salah satu indikator di dalam melakukan sebuah evaluasi website yang memiliki tujuan agar pengguna dalam kondisi apapun, baik normal ataupun disabilitas, dengan mudah mengakses halaman-halaman pada suatu website, baik itu mudah dibaca atau dinavigasikan. Nah, di dalam eh, aksesibilitas sebuah website itu terdapat panduan internasional yang dimana panduan ini bertujuan agar para para pembuat website di dalam mendesain websitenya itu lebih aksesibel bagi penggunanya, baik penggunanya itu merupakan mereka yang mengalami kualitas penglihatan yang menurun, permasalahan pendengaran, dan lain sebagainya. Nah, dalam pedoman WCAG ini terdapat 4 prinsip utama. Yang pertama itu ada perceivable, operable, understandable, dan robust. Nah, karena fokus dari penelitian saya ini adalah untuk penyandang buta warna parsial, atau bisa dibilang eh, khususnya itu untuk mengevaluasi kontras warna, di mana aturan-aturan dari kontras warna yang terdapat pada pedoman WCAG ini itu terdapat pada prinsip perceivable atau dalam jenis distinguishable yang terdapat pada perceivable. Nah, di dalam pedoman WCAG ini juga terdapat 3 level, di mana level yang minimum itu adalah level A, kemudian level mediumnya itu level AA, dan level maksimumnya itu adalah level triple A. Adapun latar belakang, yang poin-poin latar belakang dari penelitian saya ini, yang pertama itu ada dari hasil wawancara dengan pihak BDI, di mana website BDI itu belum pernah dilakukan evaluasi dari segi aksesibilitasnya. Kemudian dari eh, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Putra dengan teman-temannya, di mana dalam jurnal tersebut terdapat data populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 255 juta jiwa, di mana sebesar 0,7% itu mengalami kelainan genetika yang tidak mampu membedakan tingkat gradasi suatu warna. Nah, dalam data tersebut, maka dapat digolongkan bahwa mereka itu termasuk ke golongan yang minoritas. Namun, kalau mereka termasuk ke golongan yang minoritas, bukan berarti kita mengabaikan atau menghiraukan hak kenyamanan mereka, salah satunya dalam mengunjungi website. Karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian adapun tujuan penelitian dari penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil dari evaluasi aksesibilitas website BDI dan Pasar berdasarkan Web Content Accessibility Guidelines atau WCAG 2.1 untuk penyandang buta warna parsial. Kemudian yang kedua untuk mengetahui hasil rekomendasi kontras rasio pada web BDI dan Pasar berdasarkan Web Content Accessibility Guidelines atau WCAG 2.1. Kemudian ada beberapa batasan penelitian,
dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama itu fokus dari penelitian ini yaitu mengevaluasi kontras rasio untuk pengidap buta warna parsial. Jadi dalam penelitian ini fokus aksesibilitas yang dievaluasi itu hanya bagian kontras warnanya saja. Kemudian yang kedua, hasil evaluasi dari penggunaan alat BCAG Color Contrast Checker itu terdapat dua kategori error yang dihasilkan. Yang pertama itu ada visible atau yang terlihat dan error hidden yang tidak terlihat. Jadi dalam penelitian saya itu yang dievaluasi hanya kategori error yang visible atau yang terlihat. Sedangkan yang kategori yang hidden atau tidak terlihat itu tidak dievaluasi karena tidak terlalu berpengaruh dalam penelitian ini. Contohnya misalkan seperti berkategori link hover, di mana link hover itu biasanya berada, salah satu contohnya itu di logo, di belakang logo. Nah, itu tidak terlalu berpengaruh karena dia ada di belakang logo tersebut. Jadi tidak langsung kelihatan, langsung nampak. Kemudian yang ketiga, batasan penelitian yang ketiga, dari 4 menu yang terdapat pada website BD Denpasar, hanya 27 menu yang dievaluasi karena dikarenakan terdapat beberapa menu yang memiliki layout yang sama dengan menu yang lainnya dan terdapat juga beberapa menu yang jika dikunjungi itu langsung mengarah ke keluar sistem dari website BD Denpasar. Karena di penelitian saya ini fokusnya itu untuk mengevaluasi hanya bagian pada website BDI Denpasar saja. Nah, adapun tahapan penelitian yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data awal. Nah, pengumpulan data awal ini bisa berupa dari studi literatur maupun studi lapangan. Jadi, data-data yang dihasilkan dari kedua cara tersebut dikumpulkan untuk bisa membantu peneliti untuk memahami metode-metode atau memberikan kemudahan untuk melakukan penelitian. Kemudian setelah mengumpulkan data akan dilakukan evaluasi kontrastasi warna, di mana pada tahap ini peneliti akan dibantu dengan dua alat otomatisasi yaitu WAVE dan WCAG untuk mendapatkan hasil error dari kontras warna. Kemudian jika sudah mendapatkan hasil error dari kontras warna dari hasil kedua alat bantu tersebut, maka akan diberikan rekomendasi sesuai dengan hasil error yang didapatkan. Nah, dalam pemberian rekomendasi ini juga dibantu dengan alat yang bernama WebAIM, di mana dalam pemberian rekomendasi ini nantinya akan memberikan rekomendasi kode warna yang sudah lolos atau sudah sesuai dengan pedoman dari WCAG. Kemudian setelah mendapatkan hasil pemberian rekomendasi, maka akan ditarik kesimpulan dan pemberian saran-saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan evaluasi kontrastasi warna itu, peneliti dibantu dengan dua alat otomatisasi, yaitu yang pertama yaitu alat WAVE, di mana alat WAVE ini merupakan alat yang bisa membantu mengevaluasi aksesibilitas sebuah website. Jadi dari alat WAVE ini akan dihasilkan 6 kategori hasil. Yang pertama itu ada error, yang kedua alerts, 3 structural elements, 3 contrast error, 4 features, dan 6 area. Karena penelitian yang saya lakukan uh, untuk penyandang buta warna parsial, bisa dibilang yaitu fokusnya hanya untuk kontras warna. Jadi pada hasil alat yang dihasilkan oleh WAVE ini tidak semua dievaluasi, tetapi hanya bagian kontras errornya saja. Kemudian alat yang kedua yaitu WCAG Color Contrast Checker, di mana alat ini menghasilkan dua kategori hasil, yaitu visible dan hidden. Seperti yang dijelaskan pada batasan penelitian sebelumnya, bahwa pada penelitian saya ini, saya hanya mengevaluasi kategori hasil yang visible atau yang terlihat, sedangkan yang hidden tidak dievaluasi. Nah, berikut merupakan hasil evaluasi yang didapatkan khususnya pada mode terang pada website BD Denpasar. Nah, di sini M1, M2, M3 ini merupakan kode nama dari menu yang ada di website BD Denpasar. Contohnya M1 ini merupakan kode menu dari menu beranda, yang kedua menu sejarah dan seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat wave
dalam menu sejarah itu mendapatkan error sebanyak 3, sedangkan WCAG itu mendapatkan error sebanyak 5. Nah, di sini saya juga jelaskan bahwa tujuan atau alasan dari penggunaan dua alat ini adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal atau lebih akurat. Dapat dilihat seperti di sini, jika hanya menggunakan satu alat saja yaitu wave, maka yang dihasilkan hanya cuma 3. Jika ada penambahan alat lagi yaitu WCAG, di mana di WCAG ini mendapatkan error 5 sehingga nanti jumlah yang akan dievaluasi dan diberikan rekomendasi itu akan berjumlah 5 error. Begitupun juga dengan menu-menu yang lainnya. Ini merupakan hasil error dari mode gelap, sama juga seperti yang sebelumnya. Yang untuk selanjutnya itu dalam pemberian rekomendasi kontras rasio, khususnya pada mode terang. Jadi hasil sebelum ini, tabel sebelum ini merupakan hasil error yang didapatkan dari evaluasi kontras warna. Jadi pada eh, evaluasi tersebut akan diberitahu di bagian mana sih errornya. Seperti di sini tampilan itu ada error pada bagian detail halaman dengan kode foreground yang digunakan ini dan background yang digunakan adalah ini. Nantinya dari foreground dan background ini akan dibawa ke alat yang membantu dalam pemberian rekomendasi yaitu WebM. Nantinya di sana akan di-adjust secara manual, baik itu foregroundnya yang diterangkan atau digelapkan, ataupun backgroundnya yang diterangkan atau digelapkan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai atau lolos dengan pedoman WCAG. Ini untuk hasil rekomendasi untuk mode gelapnya. Adapun kesimpulan dari penelitian yang sudah saya lakukan, di mana pada mode terang website PDI Denpasar didapatkan hasil error kontras warna pada alat wave yaitu berjumlah 27 error, dan pada alat WCAG Color Contrast Checker itu didapatkan hasil error kontras warna berjumlah 30 error dari 27 menu yang dievaluasi. Sedangkan pada mode gelap website PDI Denpasar didapatkan hasil error kontras warna pada alat wave yaitu berjumlah 74 error, dan pada alat PCAG Color Contrast Checker didapatkan hasil error berjumlah 75 error dari 27 menu yang dievaluasi. Kemudian pemberian rekomendasi disesuaikan dengan hasil error dari evaluasi yang sebelumnya dilakukan, di mana pemberian rekomendasi ini sudah sesuai atau lolos dari kriteria sukses kontras minim yang ditetapkan pada WCAG 2.1 yaitu level AA dengan bantuan alat Web Accessibility Inline atau WebM. Adapun saran yang bisa saya berikan, yang pertama yaitu baik dari website lain yang terdapat pada PDI Denpasar atau website lainnya yang berada di luar PDI Denpasar, direkomendasikan atau disarankan agar melakukan evaluasi aksesibilitas, baik itu fokus ke salah satunya seperti yang saya lakukan yaitu kontras warna ataupun evaluasi dari gabungan dua prinsip yang lainnya atau secara keseluruhan sehingga website yang dimiliki kedepannya menjadi lebih nyaman digunakan oleh semua pengguna, termasuk pengidap buta warna parsial atau disabilitas lainnya. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian pada website BD Denpasar terkait evaluasi aksesibilitas khususnya kontras warna, bisa melakukannya dikarenakan pada penelitian ini hanya sampai pada proses pemberian rekomendasi, dan jika tampilan website BD Denpasar sudah diperbarui sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, maka direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan evaluasi kontras warna kembali dengan menggunakan alat yang berbeda dari yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada bagi pengelola website BDI bisa melakukan evaluasi yang lainnya seperti usability testing, evaluasi kepuasan pengguna atau yang lainnya, sehingga website BDI Denpasar semakin berkembang dan pengguna merasa nyaman dan puas saat mengunjungi atau menggunakan website BDI Denpasar. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan evaluasi aksesibilitas baik yang khusus pengguna pengidap buta warna parsial atau tidak, untuk mempertimbangkan
jenis error yang hidden yang mungkin bisa dijelaskan atau bisa dibantu dengan alat alat otomatisasi yang lainnya yang bisa membantu untuk membaca eh, error hidden-nya sehingga eh, error hidden maupun link hover itu tidak atau tidak dievaluasi seperti begitu. Mungkin sekian dari sharing session saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, boleh. Satu lagi ya. Ya, Oke, bisa kembali ke slide yang tadi ya. Yang yang bagian mana, Pak? WCAG itu konsepnya komponen-komponen WCAG. Oke, di atas lagi, di awal ya. Ini, Nah, Pak. nah, ini kan ada empat prinsip utama. Mm, Nah, empat prinsip utama ini, kemudian di sana ada shippable, operable, understandable, dan mm. robust gitu ya. Ya, Pak. Di penelitian ini Mm. kan dibatasi yang apa namanya? Karena mengevaluasi kontras warna dan aturan kontras warna eh, itu terdapat pada perceivable, jadi yang dievaluasi. jadi prinsipnya kalau misalnya dari WCAG ini ada empat prinsip ini yang Ah, fokusnya di sini yang perceptible-nya ya, ya. Jadi operable sama understandable sama robust itu sebenarnya nggak dicakup di sini kan gitu. ya, mm, Oke, yang tools yang digunakan juga mampu mengecek yang memang komponen satu aja ya. ya, Jadi sebenarnya ada sisa lagi atau misalkan ada kesempatan untuk yang operable, melakukan understandable ya bisa melakukan dikembangkan penelitian lagi gitu ya. ya melakukan Oke, penelitian prinsip yang lainnya. Oke, sebenarnya di perceivable juga bisa selain buta Selain warna kontras masih juga ada bisa ya, ya ya. masih ada yang Jadi selain kontras warna juga ada artinya ini banyak sekali mm, eh, peluang untuk dilanjutkan penelitiannya. Nah, itu makasih. Terus lagi satu, boleh ya Ki ya? ya boleh. Lagi satu tentang saran, mungkin kembali ke slide dulu deh. Dari Yogi sendiri, ini kan dibatasi untuk buta warna parsial. Mm, Kalau misalkan ada yang melanjutkan penelitian ini untuk yang buta warna kan macam-macam. ya, Dan tadi apa namanya sudah di awal juga dibatasi bahwa spesial untuk kontras rasio gitu ya. ya. Kira-kira ada yang langsung bisa digini nggak? Eksplisitnya sarannya misalkan, oh saya sebenarnya menemukan yang lainnya nih. Contoh misalkan dari web sendiri sudah juga banyak kategori yang tadi prinsip tadi yang di gini kan. Mm. Mungkin saran yang lebih gini, lebih eksplisit gitu. Ada nggak selain ini mungkin? Atau yang diturunan dari saran keempat ini, pikiran nggak? Ini kayaknya langsung bisa dieksekusi. Maksudnya adalah kalau yang nomor dua kan enggak, nomor nggak, artinya nunggu kan, nunggu gini, nunggu orang dulu gitu ya. Eh, Kalau nomor empat kan pasti Yogi punya pengalaman langsung nih. Setelah membaca membaca berbagai penelitian-penelitian sebelumnya itu pasti langsung ketemu, wah ini kayaknya bisa juga langsung dieksekusi nih, gitu. Jadi kayak komponen lainnya dari yang saya kerjakan, tapi ini masih berkaitan dengan ini, langsung bisa dikerjakan gitu. Ada pengalaman itu, Gi? Belum ada ya? Belum sih. Belum. Ya, ini boleh di-sharing juga, Gi. Apa Apa kesulitannya di sini, Gi? kesulitan sejauh ini? Nggak ada yang sulit ya? Bukan kesulitan sih Pak, lebih ke konsistensi biar nggak bosan aja kan. Misalkan kalau misalkan banyak menu kan Nah, berarti banyak yang dievaluasi gitu Pak. Ya saya pernah juga ada di fase kayak
udah mulai rasa boring gitu karena banyak menu. Karena gini ya, yang dilakukan hal yang sama tapi untuk Ah, sekian banyak itu. ya, Dan mungkin itu itu kayak harus menjaga konsistensi. menjaga menjaga semangat untuk ngeliatin Moodnya ya, ya, ya. Tantangannya di sana aja. ya, Kalau kesulitan mungkin enggak ya karena apa namanya? eh, toolsnya juga sudah gini, tinggal membaca itu ya, hmm, tanya apa gitu ya. ya, Oke, ya mungkin dari saya itu aja. Saya kembalikan ke Yogi. Silahkan oke Yogi. Pak, terima kasih. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Yogi, saya mau nanya Yogi. Ya Pak, Kira-kira kan ini kan nanti videonya ditonton sama banyak adik tingkatnya. ya, Yang kamu evaluasi kan color contrast. mm-mm, Berarti kan masih memungkinkan di aspek perceived, ya, robust, sama ya, understanding itu dieksplor sama adik tingkatnya yang lain. ya, mm. Yogi tahu tidak kalau misalkan adik tingkatnya mau mau meneliti di aspek itu apa saja yang akan dilakukan? Apakah masih menggunakan Wave, VCAG atau menggunakan tools yang lain? Tergantung dari toolsnya, apakah dia bisa membaca hasil dari error yang prinsip perceivable, robust atau yang lainnya. Hmm, hmm, hmm. Harus mencari alat yang sesuai, nggak nggak harus sama karena kan kayak WCAG kalau kontras checker itu kan hanya kontras saja khusus memang. Hmm, iya. Jadi mungkin bisa cari yang menyesuaikan dari apa yang ingin diteliti. Dalam penentuan toolsnya itu berarti Yogi sumbernya menentukan sendiri atau pasti dari jurnal kan ya? Ya dari jurnal baca-baca referensi. Hmm, ya. Baik Yogi. Kekurangannya hanya mengulangi hal beruntun secara repetitif selama dalam jangka waktu yang lama seperti itu ya. Ya, Baik, berapa lama ini penelitiannya? para apa ya Untuk pembuatan bab 4 aja ada 1 bulan. lebih sih. Hmm. Ya, Berarti karena yang saya tadi bilang kan saya ada di fase yang malas menjaga, ya. menjaga konsistensi. Berarti durasi lama penelitian ini bergantung seberapa kompleks websitenya seperti Ya, itu. ya. Ya. Mm. Hmm, baik-baik. Kalau misalkan ada website yang memerlukan kita login, itu tetap bisa dievaluasi dengan WCAG. Bisa, tetap bisa. Oh, asalkan kita sudah. Cuman dibedakan nanti kan ada website yang bisa dikunjungi tanpa login, misalkan berarti yang dievaluasi itu dibagi lagi. Yang tidak memegang login, bagaimana hasilnya, kemudian yang Hmm. sudah login, bagaimana hasilnya. Mungkin bisa dibedakan. Seperti itu. Oh ya, baik-baik. Terima kasih Yogi. Ya Pak, kasih. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Mungkin sambil menunggu, mungkin bisa nanti di akhir sesi, setelah sesi kedua, atau di akhir sesi, misalkan sesi kedua sudah selesai, mungkin jika ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Mungkin untuk sekarang bisa lanjut ke sesi yang kedua. Saya persilakan kepada Eli. Baik, jadi di sini saya akan sedikit sharing mengenai penelitian saya, di mana topik yang saya ambil yaitu tentang usability. Kemudian judul dari penelitian saya adalah tentang perancangan desain sistem informasi beasiswa di SMA Negeri 1 Singaraja dengan metode design thinking dan juga usability testing. Baik, saya langsung masuk ke latar belakang. Yang pertama di sini latar belakangnya tentang program beasiswa merupakan salah satu bentuk kepedulian dari lembaga pendidikan kepada peserta didik. Seperti yang termuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal 2 Ayat 1C menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan kompensasi berupa beasiswa.
Kemudian pada SMA Negeri 1 Singaraja terdapat salah satu beasiswa yang dikelola langsung oleh sekolah, yaitu beasiswa alumni, di mana beasiswa ini ditujukan kepada siswa yang kurang mampu, namun memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian penentuan calon penerima beasiswa dilakukan dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan bersama. Proses seleksi saat ini masih dilakukan secara konvensional, dimulai dari tahapan penyebaran informasi, pengumpulan berkas, pengolahan data, hingga pengumuman akhir. Sehingga hal tersebut membuat pihak sekolah merasa proses seleksi ini tidak efisien. Kemudian solusi yang diusulkan berdasarkan dengan persoalan tersebut adalah membuat rancangan desain sistem informasi beasiswa berbasis website. Kemudian dalam melakukan perancangan desain tersebut menggunakan metode design thinking, di mana metode design thinking ini adalah metode kolaboratif yang mengumpulkan banyak ide untuk menemukan sebuah solusi yang paling efektif dan efisien yang mengutamakan empati terhadap kebutuhan pengguna, di mana metode design thinking tidak hanya berfokus pada apa yang dilihat dan dirasakan, tetapi juga berfokus pada pengalaman pengguna dan merancang sebuah desain sistem dengan memberikan fitur-fitur yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna itu sendiri. Kemudian untuk pengujian dari rancangan desain tersebut menggunakan metode usability testing, di mana metode usability testing ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengguna dapat dengan mudah menggunakan sistem, seberapa efisien dan efektif sebuah sistem dapat membantu pengguna mencapai tujuannya, dan apakah pengguna puas dengan sistem tersebut. Kemudian untuk teknik dalam melakukan usability testing ini menggunakan performance measurement dan juga think aloud. Performance measurement digunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang berkaitan dengan apa yang telah dikerjakan pengguna selama mengerjakan task skenario. Kemudian think aloud adalah teknik pengujian dengan melibatkan pengguna secara verbalisasi terhadap apa yang dirasakan dan dipikirkan ketika menggunakan sistem. Dan beberapa aspek yang diperhatikan dalam pengujian diantaranya adalah aspek efektivitas, efisiensi, learnability, error, dan juga kepuasan. Aspek efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan dan kelengkapan sistem dalam mencapai tujuan. Kemudian aspek efisiensi untuk mengukur tingkat kecepatan waktu yang dibutuhkan pengguna dalam menyelesaikan tugas. Kemudian aspek learnability untuk mengukur seberapa mudah sebuah sistem dapat dipahami oleh pengguna, dan aspek error untuk mengukur jumlah kesalahan yang dibuat pengguna. Kemudian aspek kepuasan untuk mengukur seberapa puas pengguna dalam menggunakan sistem. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui rancangan sistem informasi beasiswa SMA Negeri Singaraja dengan menggunakan metode design thinking. Kemudian kedua, mengetahui hasil evaluasi terhadap hasil rancangan desain sistem informasi beasiswa di SMA Negeri 1 Singaraja menggunakan metode pengujian usability testing. Selanjutnya, ruang lingkup dari penelitian ini adalah yang pertama, studi kasus yang digunakan adalah di SMA Negeri Singaraja. Kemudian perancangan desain berfokus pada beasiswa yang dikelola oleh sekolah, yaitu beasiswa alumni. Kemudian yang ketiga, perancangan sistem menggunakan metode design thinking. Yang keempat, pengujian evaluasi dilakukan dengan metode usability testing dengan teknik performance measurement dan think aloud. Kemudian yang kelima, jumlah responden yang digunakan adalah 30 orang yang dibedakan sesuai dengan pekerjaan, jenis kelamin, dan juga usia. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian berupa high fidelity prototype sistem informasi beasiswa berbasis website. Kemudian tahapan dari penelitian itu pertama melakukan empathize, define, idea, prototype, kemudian pengujian pertama, perbaikan, dan pengujian kedua. Untuk tahapan pertama yaitu empathize, tahap empathize ini adalah tahapan untuk memahami permasalahan pengguna terkait dengan proses beasiswa saat ini dan memberikan solusi dengan membuat rancangan desain sistem informasi beasiswa. Kemudian dari tahapan empathize ini menghasilkan empathy map yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dari pengguna berdasarkan dengan 4 kuadran, yaitu say, thinks, does, dan feels. Kemudian dari hasil empathy map itu, dari masing-masing kategori, yang pertama dari siswa, siswa mengharapkan berkas pendaftaran beasiswa dapat dikumpulkan dengan soft copy dan tidak perlu lagi mencetak karena dianggap kurang efisien dan merepotkan. Kemudian dari sisi guru, memerlukan media penyimpanan untuk mengarsipkan berkas beasiswa sehingga tidak menumpuk lagi di ruang penyimpanan. Kemudian dari sisi pegawai, menginginkan semua aktivitas yang berhubungan dengan beasiswa dapat dilakukan melalui sebuah sistem yang berbasis website. Kemudian yang kedua, tahapan define, di mana tahapan ini dilakukan untuk menganalisis dan memahami hasil pada tahapan empathize dengan menghasilkan user persona.
point of view, dan pain points. User persona bertujuan untuk mengetahui masalah dan juga harapan pengguna dalam menggunakan sebuah produk. Kemudian point of view dibuat berdasarkan dengan user persona, kemudian dibuat lebih spesifik terkait dengan gambaran target pengguna. Kemudian pain points dibuat berdasarkan user persona dengan tujuan untuk meminimalkan kesulitan pengguna sehingga dapat meningkatkan kepuasan. Kemudian hasil dari user persona yang diperoleh, yang pertama, siswa mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui informasi tentang beasiswa karena harus menunggu informasi dari guru atau wali kelas. Kemudian pengumpulan berkas beasiswa dilakukan dengan menggunakan hard copy dan pengumuman penerima beasiswa diumumkan melalui papan informasi. Kemudian yang kedua, guru atau wali kelas harus lebih mengetahui tentang informasi terbaru beasiswa. Berkas pendaftaran banyak yang menumpuk, kemudian perlu ketelitian dalam melakukan proses seleksi dan harus menginformasikan pengumuman di papan informasi atau dari kelas ke kelas atau melalui grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga, seleksi beasiswa masih dilakukan secara bersamaan di satu tempat dan adanya penyesuaian waktu proses seleksi sesuai dengan jadwal kosong dari guru atau pegawai yang berkaitan, sehingga harus saling menunggu. Kemudian hasil dari point of view yang pertama, siswa merasa dengan adanya sistem akan lebih efektif dan efisien untuk menemukan informasi terkini tentang pendaftaran beasiswa serta mengumpulkan berkas pendaftaran. Kemudian dari guru, dengan digunakannya sebuah sistem, maka akan lebih mudah untuk melakukan proses beasiswa. Kemudian yang ketiga dari pegawai, pegawai akan merasa lebih efisien dalam memberikan informasi tentang beasiswa. Kemudian tahap dari define itu menghasilkan pain points. Yang pertama, berkas pendaftaran beasiswa seharusnya tidak perlu dikumpulkan dalam hard copy. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam proses seleksi karena perlu membagikan berkas siswa. Yang ketiga, lebih sering melihat informasi di grup WhatsApp. Yang keempat, menunggu siswa melengkapi kelengkapan berkas pendaftaran. Kemudian yang kelima, pengumuman diinformasikan melalui grup WhatsApp atau papan pengumuman. Kemudian yang ke 6. Proses seleksi disesuaikan dengan jadwal petugas seleksi. Yang ke-7, siswa tidak mengetahui info terkini mengenai proses seleksi. Kemudian yang ke-8, berkas beasiswa semakin menumpuk. Yang ke-9, penerima beasiswa harus menghubungi guru untuk tahap selanjutnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahapan ideat, yaitu menghasilkan hal might be, prioritization ideat, information architecture, user flow yang digunakan untuk membuat rancangan prototipe dari desain SI beasiswa. Hal MITRI ini bertujuan untuk menyelidiki lebih banyak permasalahan sehingga dapat menemukan masalah yang sesuai untuk proses pencarian ide dan juga solusi selanjutnya. Kemudian prioritization idea digunakan untuk memprioritaskan ide-ide menjadi beberapa kelompok berdasarkan 4 bagian, yaitu do it now, do it next, do it last, dan later. Kemudian information architecture bertujuan untuk menyusun informasi agar dapat diakses dan dimengerti dengan lebih efisien. Kemudian user flow adalah gambaran alur proses perjalanan sistem yang akan dirancang. Hasil dari How Might We ini yang pertama, bagaimana jika berkas pendaftaran beasiswa dikumpulkan secara soft copy. Kemudian yang kedua, bagaimana jika proses seleksi berkas persyaratan beasiswa dilakukan dengan adanya bantuan sebuah sistem yang dapat diakses kapan dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika berkas-berkas beasiswa yang digunakan sebagai arsip memanfaatkan media penyimpanan digital. Kemudian yang keempat, bagaimana jika tersedia satu sistem yang dapat memberikan informasi tentang alur beasiswa dari awal pendaftaran dibuka hingga hasil akhir pengumuman penerima beasiswa. Kemudian untuk information arsitektur menghasilkan bagan untuk information arsitektur dari 3 kategori pengguna, yaitu siswa, guru, dan juga pegawai. Untuk user flow dari sisi siswa, yaitu user flow untuk login, persyaratan, pendaftaran, dan juga pengguna. Kemudian dari guru, login, persyaratan, pendaftar, pengguna. Kemudian dari sisi pegawai, dari login, beasiswa, pendaftar, seleksi, dan juga pengguna. Kemudian pada tahapan prototype menghasilkan tampilan desain SI beasiswa dari sisi guru, dari siswa, guru, dan juga pegawai. Kemudian dari pengujian yang pertama, menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan dari pengguna. Salah satunya adalah menambahkan form untuk mengupload SK pada formulir pendaftaran beasiswa PIP. Nah, perbaikan ini dilakukan dengan menambahkan kolom untuk mengupload SK beasiswa yang ditempatkan setelah kolom upload banner beasiswa. Ini untuk tampilan dari sisi pegawai. Kemudian untuk perbaikan yang kedua yaitu menambahkan
fitur agar guru atau wali dapat mendaftarkan siswa. Perbaikan ini dilakukan dengan menambahkan fitur daftar pada menu beasiswa alumni untuk tampilan guru, di mana pada eh, sebelumnya tampilan daftar ini hanya untuk dari sisi siswa dan guru hanya mengecek persyaratan dan juga informasi pengumuman. Kemudian yang ketiga, menampilkan status pengajuan beasiswa di beranda, di mana perbaikan ini dilakukan dengan menampilkan status pengajuan beasiswa di halaman beranda dan apabila ditekan, maka pengguna akan diarahkan ke halaman detail status pengajuan beasiswa. Ini perbaikan untuk di tampilan siswa. Kemudian kesimpulan dari pengujian 1 dan juga pengujian 2 untuk aspek efektivitas dapat dilihat pada grafik bahwa tingkat efektivitas responden siswa adalah 83%, kemudian guru 98% dan pegawai 84%. Kemudian dari tiga kategori responden ini tingkat efektivitasnya meningkat pada pengujian kedua menjadi 100%. Kemudian untuk aspek efisiensi dapat dilihat di grafik bahwa untuk siswa tingkat efisiensinya adalah 0,11 goals per second, kemudian meningkat menjadi 0,25 goals per second. Kemudian dari sisi guru 0,12 goals per second dan meningkat menjadi 0,15 goals per second. Kemudian dari sisi pegawai dari 0,0 goals per second kemudian meningkat menjadi 0,13 goals per second. Kemudian untuk aspek learnability, di mana pada siswa learnability dari 79% meningkat menjadi 94%. Kemudian dari sisi pegawai dari 81% menjadi 83%. Sedangkan pada responden guru dari 90% menurun menjadi 85%. Kemudian dari tingkat error, untuk error pada siswa adalah 0,17, kemudian pada guru adalah 0,02, dan pada pegawai adalah 0,18. Kemudian tingkat error ini menjadi bernilai 0 pada pengujian kedua, yang artinya menjadi lebih baik karena tidak adanya kesalahan pada pengujian kedua. Kemudian untuk aspek kepuasan menggunakan kuesioner UM/UX pada responden siswa dari 84 meningkat menjadi 93. Kemudian dari guru dari 92 meningkat menjadi 98 dan pada pegawai dari 88 menurun menjadi 85. Kemudian dari tingkat kepuasan untuk Think Aloud, dari 30 orang responden menunjukkan adanya tanggapan positif yang menyatakan bahwa desain SI beasiswa sudah bagus, menarik, mudah digunakan, simpel dan cukup rinci. Dari SI beasiswa ini mengubah proses beasiswa yang awalnya menggunakan konvensional menjadi digital dengan kemampuan yang lebih cepat dalam mengakses informasi mengenai beasiswa mulai dari persyaratan sampai dengan proses pengumuman akhir. Kemudian pendaftaran beasiswa menjadi lebih cepat tanpa harus mengumpulkan berkas hard copy. Kemudian terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan ke penelitian selanjutnya. Yang pertama, melakukan development prototype karena hasil dari penelitian desain yang diperoleh mendapatkan nilai best imaginable yang berarti pengguna sangat puas dengan pengalaman ketika menggunakan sistem. Kemudian yang kedua, melakukan perancangan desain SIBS itu berbasis mobile karena hampir sebagian besar pengguna menggunakan smartphone dan pada penelitian ini hanya berfokus pada perancangan desain untuk basis website. Kemudian yang ketiga, melakukan pengujian dengan responden yang berbeda pada pengujian pertama dan juga pengujian kedua untuk menghindari terjadinya bias pada hasil pengujian kedua dikarenakan responden yang sudah pernah melakukan pengujian terhadap desain yang sama saat pengujian pertama. Kemudian yang keempat, memastikan agar semua task skenario pada proses pengujian dilakukan tanpa adanya task yang terlewatkan sehingga hasil dari masing-masing task tidak bernilai nol. Kemudian yang kelima, melakukan uji ahli terhadap instrumen questionnaire metric for user experience atau UMUX dari segi penerimaan kalimat yang digunakan. Kemudian yang keenam, melakukan pengujian pada rancangan prototipe dengan menggabungkan metode heuristic evaluation atau melibatkan ahli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman atau dosen ada pertanyaan terkait dengan hasil yang telah saya paparkan, saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya, Dek. Iya, Kak. Pak.
Kak aja. Ya, Ini untuk pengujian usability-nya itu usability testing, itu testingnya nyebar kuesioner atau testing bener-bener testing? testingnya benar-benar testing, Kak. Itu testingnya ini kan dengan think aloud. Ya, Itu kan proses verbalisasi saat usability testing. ya. Nah, ini kamu pakai retrospektif atau concurrent? Kalau retrospektif tuh kamu, Pak, tolong login kan gitu. Hmm. Kan login. Nah, kalau retrospektif tuh setelah dia selesai, baru kamu tanyain, Pak, gimana loginnya? Ya, jadi alur pengujian sistem ini atau rancangan dari desain prototip ini itu awalnya saya memberikan task skenario dulu kepada responden, kemudian mereka mengerjakan task itu sesuai dengan apa namanya menu-menu yang ada pada rancangan desain ini. Kemudian setelah mereka selesai, saya memberikan kuesioner. Setelah memberikan kuesioner itu saya melakukan think aloud itu, Kak. Oh, iya, iya, iya. Berarti mengerjakan task baru mengisi kuesioner. Ya, Kuesioner UM UX. ya. Oh, baik, baik, baik. Eh, biasanya ya, yang retrospektif atau concurrent itu, kalau retrospektif itu kan kita mendapatkan data detik dia selesai mengerjakan task. Karena semua yang di pikirannya itu masih dia ingat. Jadi pada saat detik dia selesai mengerjakan task, kita tanyakan, baru datanya bagus dia. Kalau concurrent itu pas dia udah mulai mengerjakan, di pertengahannya itu baru kita tanya, eh gimana gininya, eh perasaannya saat mengerjakan gitu. Tapi ini karena dari segi task, menurut kamu apakah tasknya sulit-sulit atau gampang-gampang? Dari task yang saya buat itu semuanya mudah sih Kak, termasuk mudah. Tapi dari apa namanya, dari sisi penempatan fitur-fitur agak sedikit membingungkan. Jadi ada beberapa task itu yang jadinya terlewatkan. Total Gitu, tasknya Kak. ada berapa? Kalau untuk siswa tasknya itu ada 10, kemudian untuk guru ada 9, dan untuk pegawai itu ada 11. Hmm. Berarti di pengujian kedua total tasknya masih sama ya? Iya sama, tapi untuk di guru jadinya nambah satu Kak. Kan ada Oh, perbaikan. pas di pengujian kedua ada nggak terlihat dia tuh sudah hafal gitu pas mengerjakan task? Iya, Kayak, ada beberapa. Itu dari sisi siswanya sih Kak, yang lebih apa namanya, udah hafal. mm-mm. Berarti di penelitian ini mungkin kamu lebih menyarankan pakai partisipan yang berbeda ya. Iya. Hmm. Terus pengujian yang effectiveness itu penghitungannya dari goals yang selesai, task yang selesai, atau bagaimana? Kalau untuk efektivitas itu dari awal dia mengerjakan task sampai dia akhir selesai mengerjakan satu task itu. Mm-mm. Kalau yang efisiensi kan waktu. Iya, waktu. Kalau learn ability, Dan ability itu apa namanya, eh, dalam satu task yang dikasih itu dia bisa selesai mengerjakannya sampai akhir atau tidak. Kalau tidak selesai berarti hasilnya value, fail. Kemudian kalau berhasil berarti hasilnya valid. Kemudian ap- kalau dia cuma sampai pertengahan, kemudian bingung dan lanjut ke task berikutnya, berarti dia parsial. hmm, kalau yang di efektivitas dihitung sampai akhir seperti itu. Ya, ya. Bisa juga cara lain menghitung learnability itu seberapa banyak partisipan yang berhasil menyelesaikan task, bukan parsial ya, sampai Mm. finish di percobaan pertama. Itu berarti dia learnability-nya tinggi gitu. First time success. Kalau yang dipakai sekarang kan ngerasa agak mirip nggak dengan effectiveness? Kalau untuk efektivitas,
dengan Ya, readability. ya. Dalam dalam satu task skenario yang dikasih itu misalnya dari task 1 sampai task 2. Misalnya kalau task satunya berhasil berarti nilainya 1. Kemudian jika task 2-nya gagal berarti nilainya 0. Hmm. Gitu, Kak. Ya, ya. Baik-baik. Dari saya itu saja sih, Dek. Terima kasih ya. Ya, Kak. Mungkin dari Pak Ardi. Oke. Eh, Terima kasih untuk Eli. Ya, Pak. Sama-sama ya. Ya, sama-sama, Pak. Apa namanya ini kan menggunakan kuesioner juga ya, kombinasi sebenarnya penelitiannya ya. Jadi kualitatif, kuantitatif sekaligus. Ini ada kuesionernya pakai MOOCs. Eh, Bisa diterangkan lebih lanjut ini yang saran nomor 5 ini ya. Ya, Pak. Ah, gimana? Jadi di saran nomor 5 ini melakukan uji ahli terhadap instrumen kuesioner UMUX dari segi penerjemahan kalimat yang digunakan. Nah, dari sebelumnya kuesioner UMUX ini adalah menggunakan bahasa Inggris, di mana saya melakukan terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu hanya dengan dosen pembimbing saja. Jadi mungkin untuk penelitian selanjutnya kalau menggunakan kuesioner UMUX ini bisa melibatkan ahli atau dari dosen bahasa Inggris gitu Pak. Iya. Kalau ini kemarin diberikan ke berapa orang? Untuk kuesionernya ya Pak. Hmm, Untuk kuesionernya diberikan kepada 30 orang responden. 30 ya. Ya, 30 itu jumlah keseluruhan yang responden atau berbeda atau gimana? 30 itu jumlah responden yang sama Pak. Untuk pengujian 1 dan juga 2. Enggak, maksud saya tadi kan ada uji yang lainnya. Nah, itu orang yang sama atau orang yang berbeda? Kalau untuk respondennya itu dari 30 itu dibedakan jadi 3 kategori, siswa, guru, dan pegawai. Jadi dari siswa itu 20 orang, kemudian dari guru dan pegawai 5 Oh, jadi orangnya yang sama apa beda? orang yang sama Pak. Orang yang sama. Kak, siswanya nyari lagi yang baru, kan ada 20 Iya Pak. nyari baru. Ketika ini dikasih mereka, mereka kuesioner dikasih atau bagaimana caranya? Atau ada sesuatu yang disampaikan dulu, misalkan dikasih kesempatan menggunakan dulu atau bagaimana? Ya, sebelum kuesioner tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi pengguna itu diberikan kesempatan untuk mencoba rancangan desain itu, kemudian setelah selesai mereka mengisi kuesioner. Siswanya tadi yang ujian yang mencoba gini tuh RTA itu berapa siswanya? 5. Siswanya 20 Pak. Nah, maksud saya yang artinya maksudnya orang yang baru yang terlibat khusus untuk umum ini berapa gitu maksud. Oh, dua untuk puluh yang atau 25. kuesioner umum ini dari siswa 20 orang Pak. 20. Ya, Oh iya, karena 5-nya siswa gini sama 5-nya gurunya ya. iya Pak. Nah, guru dan pegawai ya. Memang 30 ya minimal atau bagaimana? Iya Pak. Saya Ya. ngambilnya 30 Oke. totalnya. Iya, iya. Oke, makasih. Iya Pak, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Saya nanya lagi deh, alasan penggunaan UM UX-nya ini uh,
Apa itu? Ya, sebelumnya kuesioner UM/UX ini mirip dengan kuesioner SUS, namun lebih singkat karena di kuesioner UM/UX ini hanya memberikan 4 poin pertanyaan. Kalau dari kuesioner SUS itu eh, lebih banyak dari kuesioner UM/UX gitu, Pak. Tapi untuk cara kesimpulannya itu hampir mirip dengan kuesioner SUS. Hmm. Kalau UM UX ini ada aspek-aspeknya dia di setiap butir pertanyaannya. Iya, Kak. Kalau Ini mhm. Lanjut. Ya, kalau untuk aspeknya itu lebih ke kayak yang pertama, aspek poin pertama itu kayak bagaimana eh, apa namanya responden pengguna ketika menggunakan sistem itu puas atau tidak. Kemudian dari sisi kesulitannya, kemudian dari sisi apa namanya ada hal yang masih belum dipahami ketika mereka mengerjakan satu task ataupun dari sisi secara keseluruhan dapat memenuhi kebutuhan mereka atau tidak gitu. Mhm. Oke. Tapi di UM UX-nya ini untuk yang pegawai itu skornya turun di pengujian kedua kan ya. Padahal Ya, itu adalah perbaikan desain. mm, Di dibuat ada nggak alasannya kenapa? Apa ada wawancara nggak ke ya. pegawainya? Kalau dari sisi pegawai itu dia mengalami penurunan karena ada salah satu pegawai yang untuk rata-rata kuesioner UMUX-nya itu cuma sampai 50%. Jadi setelah proses perbaikan itu dia nilainya 50%. Eh, dari hasil wawancara yang saya lakukan itu dari 50% itu dia menyatakan bahwa setelah adanya apa namanya perbaikan itu dia merasa lebih nyaman menggunakan sistem yang sebelum perbaikan dari yang setelah perbaikan. Oh, baik, baik, baik. Baik. Terima kasih. Mungkin kalau dari desain websitenya itu ada notification center nggak? Kalau untuk notifikasi itu masuknya dia ke email gitu sih Kak. Di desain berandanya, di homepage-nya. Tadi saya lihat nggak ada. Ya, dia masuknya ke bagian pengguna. Ah, iya, iya. Kalau mungkin bagusnya kalau sudah login, ada Mm-mm. icon notification di samping search yang langsung ngasih tahu Ya, tugas beasiswanya, berkas yang belum. Itu aja ya, sih, Dek. ya. Baik, kalau misalnya tidak ada mungkin dari sesi yang pertama ada yang mau bertanya lagi. Saya kembalikan ke Kak Jody. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri sharing session dari ACE Research Group yang keenam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen maupun teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada sharing session yang keenam ini. Dan semoga apa yang kami jelaskan bisa memberikan pengetahuan yang bisa membantu terkait topik-topik yang dijelaskan. Mungkin sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih.